Hana adalah seorang ibu yang datang ke kota kecil yang menjadi TKP penculik anaknya menguburkan korban lainnya. Semua tubuh anak lain yang diculik oleh pelaku telah ditemukan kecuali jasad anaknya. Mampukah Hana menyingkap rahasia di balik kematian anaknya? Sweet River merupakan film bergenre horor misteri yang berasal dari Australia. Film yang dirilis pada Desember 2020 ini diarahkan oleh Justin McMillan dan ditulis oleh Eddie Barrow. Film ini diperankan oleh Lisa Kay, Eddie Barrow, dan Chris Haywood. Hana, seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, pergi ke sebuah kota kecil bernama Billings. Dia mengendarai mobil sambil mendengarkan sebuah podcast yang berisi motivasi. Di sepanjang jalan yang dia lewati, terdapat banyak perkebunan tebu. Sebelum mencapai tujuannya, dia melihat polisi berdiri di pinggir jalan dengan seorang pria. Hana berhenti di sebuah rumah dan berjalan menuju teras rumah itu. Dia mengintip ke dalam rumah sambil menelpon pemilik rumah itu. Namun, si pemilik rumah tidak menjawab panggilannya. Hana berjalan menuju rumah terdekat. Seorang wanita bernama Ellie membuka pintu dan menanyakan keperluan Hana. Hana berkata dia telah menyewa rumah milik Jimmy Lipton lewat telepon. Ellie memanggil John suaminya karena dia tidak tahu menahu soal rumah yang disewakan Jimmy. John menemani Hana menuju rumah itu sambil membawa kunci. John menanyakan tujuan Hana datang ke kota itu. Hana menjawab dia hanya ingin mencari tempat untuk menjernihkan pikiran. John hampir lupa memberikan kunci kepada Hana. Tak lupa Hana mengucapkan terima kasih. Hana masuk ke dalam rumah dan meletakkan barang bawaannya. Hana menelpon Jules yang sepertinya adalah psikiaternya. Dari pembicaraan mereka, tampaknya tujuan Hana datang ke kota itu adalah untuk mencari jasad anaknya dan menguburkannya dengan layak. John pergi menuju tempat polisi yang dilewati Hana sebelumnya. Petugas itu bernama Wilkins. Dia memberitahu John bahwa mayat yang mereka temukan adalah Jimmy Lipton. Menurut polisi, pada malam hari Jimmy pergi buang air kecil di pinggir sungai, namun dia terpeleset dan tenggelam. John menolak untuk percaya karena menurutnya hal itu sangat aneh. Wilkins menanyakan siapa tamu wanita yang menginap dekat rumah John. John hanya mengatakan dia adalah wanita Inggris. Setelah itu, dia pergi. Malam harinya, Hana terbangun karena bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pria mati tergantung. Hana berjalan keluar dan melihat lampu-lampu rumah di sekitar tempat itu berwarna merah. Pagi harinya, Hana sedang jogging sambil mendengarkan podcast. Dia menuju lahan kosong yang terdapat batu-batu yang disusun melingkar. Di dekat sana juga terdapat sepeda anak perempuan. Hana sudah kembali berada di dalam rumah dan tengah menyusun koran-koran yang memuat kasus anaknya. Dia memandangi foto anaknya sambil membayangkan kenangan semasa anaknya masih hidup. Tiba-tiba John masuk ke dalam dan melihat tumpukan koran Hana. Dia mengira Hana adalah wartawan yang hendak meliput kasus penculikan anak di tempat itu. Hana bangkit dan mengatakan bahwa dia adalah ibu dari salah satu anak yang diculik. Anaknya Joey merupakan salah satu korban dan jasadnya belum ditemukan. Sebelum pergi, John mengatakan kecelakaan yang dilewati Hana kemarin adalah Jimmy Lipton. Hana tampak kaget karena pria yang menyewakan rumah itu padanya telah meninggal. Hana sudah berada di depan sebuah rumah besar di tengah perkebunan tebu yang tampak terbengkalai. Dia mengambil foto rumah itu dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, seorang pria memakai hoodie sambil membawa koper berjalan di tengah jalan.
Hana membunyikan klakson, namun pria itu tidak mau minggir. Hana terpaksa berjalan lewat pinggir jalan untuk melewati pria itu. Sekarang Hana sudah berada dalam sebuah bar dan memesan segelas soda. Pria tua pemilik bar itu menunjukkan sebuah foto untuk mengenang Jimmy Lipton. Sore harinya, saat sedang melakukan panggilan, Hana melihat John melambai ke arahnya. Dia segera menyapa John. John datang untuk mengundang Hana makan malam di rumahnya pada pukul 6:30 malam. Sesuai jam yang ditentukan, Hana sudah berada di ruang makan keluarga John. Hana memandang foto seorang gadis kecil yang dipajang di ruangan itu. Ellie muncul dan mulai menyajikan makanan untuk mereka. Mereka mulai saling bertukar cerita. Hana mengatakan dia sudah bercerai selama 1 tahun. Hana bertanya berapa umur putri mereka karena dia melihat sepeda anak perempuan di halaman rumah dan foto yang ada di ruangan itu. John menjawab bahwa putri mereka yang bernama Violet telah meninggal. Hana merasa menyesal dan minta maaf karena telah menanyakan hal itu. Ellie permisi sebentar untuk menenangkan diri. John mulai bercerita bagaimana putrinya Violet meninggal. Kejadian itu terjadi tak lama setelah kasus penculikan Joey, putra Hana. Bus yang membawa Violet dan murid lainnya tergelincir dari jalan dan tenggelam di sungai. Satu-satunya yang selamat adalah supir bus itu. Menurut laporan polisi, penyebabnya adalah kerusakan rem. Hana dan John sedang berada di teras rumah John. Hana menanyakan alasan rumah di seberang sungai memasang lampu berwarna merah. John mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mengenang anak-anak yang meninggal akibat kecelakaan bus di sungai itu, termasuk Violet, anak John dan Ellie. Keesokan harinya, Hana pergi mengendarai mobilnya. Petugas Wilkins melihat mobil Hana yang lewat di depannya. Hana berhenti di halaman rumah kosong yang kemarin dia datangi. Dia masuk ke dalam rumah itu lewat jendela. Hana berjalan perlahan menuju lantai 2 rumah itu. Saat memasuki sebuah kamar, Hana mulai mengalami serangan panik. Saat mulai tenang, Hana mendengar suara pintu dibuka dari lantai 1. Ternyata itu adalah petugas Wilkins yang mengikuti Hana masuk ke dalam rumah itu. Hana dan petugas Wilkins duduk di depan rumah kosong itu. Ternyata petugas Wilkins adalah petugas yang menangani kasus anak Hana, Joey. Hana mengatakan dia sedang berusaha mencari jasad putranya yang tidak berhasil ditemukan polisi. Wilkins menyarankan agar Hana lebih berhati-hati. Dia segera meninggalkan Hana. Malam hari di tepi sungai, tampak arwah anak-anak yang meninggal karena tenggelam naik ke daratan dari dalam sungai. John sedang berada di atas kasurnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Ellie, istrinya, tidak ada di sampingnya. John segera pergi untuk mencari Ellie. Dia membawa senter berwarna merah dan mengendarai mobilnya yang juga memiliki lampu berwarna merah. John menemukan Ellie sedang berjalan di tengah kebun tebu. John berjalan menghampirinya dan mengajaknya pulang. Keesokan harinya, Hana sedang lari pagi sambil mendengarkan podcast. Dia berhenti sambil melihat sebuah mobil yang ada di depannya. Mobil itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Hana mendekati tempat itu dan melihat seorang anak laki-laki yang berjalan masuk ke dalam rimbunan pohon tebu. Tiba-tiba muncul 2 anak lain yang kembali berlari. Hana memanggil anak itu dan mencoba menghampirinya. Namun saat tiba di pertigaan, dia hanya menemui Ellie. Hana bertanya apakah Ellie melihat anak laki-laki itu. Ellie merasa heran karena dia tidak melihat anak-anak di sekitar
tempat itu. Ellie segera mengajak Hana meninggalkan tempat itu. Mereka duduk di gudang dekat kebun tebu. Ellie mencoba menghibur Hana karena dia mengetahui kejadian tragis yang menimpa Hana dan anaknya Joey. Malam harinya, Hana sedang berbaring di atas ranjangnya. Seorang anak laki-laki duduk di samping ranjang. Hana berlari keluar karena ketakutan dan memanggil John di rumahnya. John memeriksa rumah yang ditempati Hana, namun dia tidak menemukan apapun. John menyarankan agar Hana segera kembali ke kota. Hana mulai menekan John karena dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh John. Keesokan harinya, Hana menuju gudang di dekat kebun tebu. Dia melihat gambar mata di dinding gudang itu. Saat sedang melihat-lihat isi gudang itu, seorang pria muncul. Hana segera minta maaf dan pergi meninggalkan gudang. Malam harinya, Hana pergi berbelanja. Saat hendak menghampiri mobilnya, dia melihat seorang wanita yang mengendarai mobil menatap sinis ke arahnya. Di mobil Hana terdapat umpatan yang menyuruhnya untuk pergi. Hana sudah berada di dalam mobil dan melihat kembali video mendiang anaknya Joey. Hana menangis terseduh-seduh mengingat kematian anaknya. Pagi harinya, Hana berada dalam bar. Hana menunjukkan foto pelaku penculik anaknya. Pemilik bar itu berkata bahwa pria yang ada di foto bernama Simkin pernah bekerja pada John. Mendengar hal itu, Hana segera pergi menemui John dan menanyakannya. John berkata Simkin juga pernah bekerja pada Jimmy Lipton, orang yang menyewakan rumah pada Hana, dan Tom Evans, si sopir bus. Hana sudah berada di kediaman Tom Evans, si sopir bus. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan bus. Tom Evans tampak masih terpukul meski kecelakaan itu sudah lama terjadi. Menurut cerita Tom, saat itu Max tiba-tiba muncul di depan bus sehingga Tom banting setir untuk menghindarinya. Namun bus itu malah tergelincir masuk ke dalam sungai dan menenggelamkan anak-anak di dalamnya. Hanya Tom yang berhasil selamat dari kecelakaan itu. Hana membuka artikel mengenai kecelakaan itu di internet. Tiba-tiba Ellie datang untuk mengajak Hana minum teh. Mereka duduk berhadapan di meja sambil menikmati teh dan kue. Ellie menceritakan bagaimana terpukulnya dia saat melihat mayat Violet di rumah sakit. Ellie mengatakan bahwa dia bisa melihat arwah anaknya Violet di kebun tebu. Hana sedang mencuci wajahnya di toilet. Saat berjalan keluar, dia melihat jejak kaki yang basah di lantai. Dia juga mendengar suara-suara aneh dari atas plafon rumah itu. Hana menutup kedua telinganya. Tampak arwah anak-anak berada di atas rumah yang disewa Hana. Pagi itu, Hana sedang menatap keluar jendela. Tiba-tiba dia menyadari ada sepasang sepatu di atas pagar rumah. Wilkins memarkirkan mobilnya di depan rumah Hana. Wilkins berkata, sepatu itu bisa saja milik anak lain. Hana bersikeras bahwa sepatu itu adalah milik Joey anaknya. Hana mengatakan bahwa hanya ladang milik John yang tidak dilakukan pencarian. Dia ingin mencari tubuh anaknya di kebun itu. Melihat sikap keras kepala Hana, Wilkins menyarankan Hana untuk segera kembali ke kota. Malam harinya, Hana melihat mobil-mobil pergi menuju kebun tebu. Dia melihat Ellie sedang memeluk Violet yang sebenarnya telah meninggal. Arwah seorang anak laki-laki bernama Max berdiri di depan Hana. Dia mulai panik dan berlari ketakutan. Tanpa sadar, dia menabrak John. John mengajak Hana kembali ke rumah dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kota. Hana pergi menemui Clayton, ayah Max. Hana bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Max. Clayton mengatakan bahwa saat kecelakaan bus terjadi,
Max tidak ada di dalam bus. Namun petugas Wilkins membuat laporan bahwa Max ada di dalam bus. Clayton mengatakan saat kecelakaan itu terjadi, Simkin, pelaku penculikan anak Hannah, bekerja di kebun John. Saat dalam perjalanan pulang, Hannah kembali melewati rumah kosong di dekat kebun tebu. Hannah masuk ke dalam rumah dan mendengar suara seperti kaca terjatuh. Dia menghampiri sumber suara itu dan menemukan sebuah bingkai foto. Di dalamnya terdapat foto John dan Simkin. Di balik foto itu terdapat tulisan, "Strong like your old man." Hannah mulai menyadari sesuatu. Hannah sedang terbaring di atas ranjangnya saat tiba-tiba arwah Violet muncul. Violet berkata bahwa dia akan membantu Hannah menemukan Joey. Violet pergi menuju rimbunan kebun tebu. Hannah mengikuti Violet masuk ke dalam dan berhenti di satu tempat yang ditunjuk oleh Violet. Dia melihat tali sepatu yang diikatkan ke batang tebu. Saat Max muncul, Violet menyuruh Hannah untuk berlari. Saat tiba di rumah, Hannah mengambil buku dan menuliskan jarak menuju tempat Joey anaknya dikubur. Hannah pergi ke bar dan bertemu dengan Riley yang menjual obat-obatan terlarang. Hannah menyuruh Riley untuk mengikutinya. Ketika mereka sedang duduk berdua, Riley menceritakan bahwa adik perempuannya adalah salah satu anak yang tenggelam dalam kecelakaan bus. Ternyata Riley merasa kehadiran Hannah mengacaukan kota kecil mereka. Dia berusaha menyerang Hannah dan menyuruhnya pergi dari sana. John tiba tepat waktu dan menyuruh Riley segera pergi. Setelah Riley pergi, John duduk di dekat Hannah. Hannah memberikan foto yang dia temukan di rumah kosong kepada John. Hannah akhirnya mengetahui bahwa Simkin, orang yang membunuh anaknya, adalah anak John. John mengakui hal itu dan meminta maaf pada Hannah. John menceritakan hari di mana kecelakaan bus itu terjadi. Saat itu, Max yang sedang bersepeda melihat Simkin menguburkan sesuatu di kebun tebu. Simkin yang melihat Max segera berlari mengejarnya. John mendengar teriakan Max dan berusaha menghentikan Simkin. Saat tiba di pertigaan jalan, bus itu muncul dan kecelakaan pun terjadi. Hannah meminta John untuk membakar kebun itu agar Hannah bisa melakukan penggalian tubuh Joey. John tampak ragu karena jika dia membakar kebun, Ellie dan orang tua lainnya tidak bisa melihat arwah anak-anak mereka. Tidak lama setelah itu, John tampak berjalan menuju gudang. Hannah mendengar suara benda jatuh dari dalam gudang dan segera berlari ke gudang. Dia menemukan John yang tak sadarkan diri. Hannah mencoba memberikan pertolongan pertama pada John sambil berteriak memanggil Ellie. Saat Ellie tiba, Hannah menyuruhnya memanggil ambulans. Sementara itu, Hannah mengambil minyak dan pergi menuju perkebunan. Hannah segera menyalakan api dan mulai membakar perkebunan itu. Kilas balik saat hari kecelakaan bus muncul. Saat Tom berhasil naik ke permukaan sungai, dia melihat Simkin sedang menenggelamkan Max. Simkin membunuh Max karena Max adalah saksi mata saat dia mengubur Joey di kebun tebu. Ellie berlari menuju kebun, namun Hannah menghentikannya. Ellie terus menangis karena arwah Violet telah pergi meninggalkan perkebunan itu. Keesokan paginya, petugas Wilkins melakukan penggalian di tempat yang ditunjukkan oleh Hannah. Petugas Wilkins memberikan tanda pada Hannah bahwa tubuh Joey ternyata memang terkubur di tempat itu. Hannah mulai menangis. Akhirnya Hannah bisa kembali ke kota untuk menguburkan Joey dengan layak. Ellie menemui Hannah dan mengucapkan selamat tinggal. Hannah mengembalikan kunci rumah yang disewanya kepada Ellie.
Dia memeluk Ellie dan berusaha menghibur Ellie. Mereka segera berpisah. Ellie kembali ke rumah dan Hana masuk ke dalam mobilnya.